Selamat datang di channel Sedikit Kebut, jangan lupa subscribe. Mudik Lebaran selalu menjadi momen yang dinanti oleh jutaan perantau di Indonesia. Namun, di balik kemeriahan tradisi pulang kampung ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi, kemacetan parah di jalur-jalur utama. Salah satu penyebab kemacetan adalah keberadaan becak dan delman yang masih beroperasi di beberapa titik jalur mudik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jawa Barat mengambil langkah unik dengan memberikan kompensasi sebesar 3 juta rupiah kepada para tukang becak dan kusir delman, agar mereka tidak beroperasi selama periode mudik. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang mengapresiasi, ada pula yang mempertanyakan sumber dana dan efektivitas program ini. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sebagai bagian dari strategi pengelolaan arus mudik. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, kemacetan di jalur mudik Jawa Barat seringkali diperparah oleh kendaraan tidak bermotor seperti becak dan delman yang masih beroperasi di ruas-ruas jalan utama. Selain memperlambat laju kendaraan, keberadaan mereka juga berisiko tinggi bagi keselamatan pengendara maupun penumpang. Menurut Gubernur Deddy Mulyadi, program kompensasi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang adil bagi para pelaku transportasi tradisional tanpa harus memberatkan mereka. Mereka juga mencari nafkah, jadi kita tidak bisa serta-merta melarang tanpa ada solusi. Dengan kompensasi ini, mereka bisa tetap mendapatkan penghasilan meskipun tidak beroperasi selama periode mudik. Jelasnya dalam konferensi pers di Bandung. Program ini menyasar 1.105 tukang becak dan kusir delman yang tersebar di berbagai titik jalur mudik, terutama di sekitar Pantura, jalur selatan, dan beberapa ruas jalan di kawasan Puncak. Setiap penerima mendapatkan dana kompensasi sebesar 3 juta rupiah yang dibayarkan langsung melalui rekening mereka. Bagi mereka yang belum memiliki rekening, pemerintah bekerja sama dengan bank daerah untuk membantu proses pembukaan rekening baru. Pembagian dana ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama diberikan sebelum arus mudik dimulai, sementara tahap kedua diberikan setelah periode mudik berakhir, dengan syarat mereka benar-benar tidak beroperasi selama masa larangan. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana. Banyak tukang becak dan kusir delman yang menyambut baik kebijakan ini. Salah satunya Darman, 54 tahun, seorang tukang becak dari Indramayu, mengaku bersyukur dengan adanya program ini. Biasanya pas Lebaran, jalanan macet banget, jadi narik becak juga susah. Dengan uang ini, saya bisa tetap menyambung hidup tanpa harus kerja di tengah kemacetan, ujarnya. Namun, ada pula yang masih ragu dengan kelancaran pencairan dana. Beberapa tukang becak di daerah Subang menyatakan bahwa mereka belum menerima informasi jelas mengenai teknis pembagian uang kompensasi ini. Mereka berharap agar prosesnya tidak berbelit-belit dan semua yang berhak benar-benar mendapatkannya. Di sisi lain, kebijakan ini juga menuai berbagai tanggapan dari masyarakat luas. Sebagian mendukung langkah pemerintah karena dianggap sebagai solusi efektif untuk mengurangi kemacetan tanpa mengorbankan penghidupan para tukang becak dan kusir delman. Namun, ada pula yang mengkritik program ini karena dianggap tidak menyentuh akar permasalahan transportasi di Indonesia. Beberapa ekonom juga mempertanyakan sumber dana kompensasi ini. Apakah benar-benar berasal dari anggaran daerah atau ada pos anggaran lain yang dialihkan? Transparansi penggunaan dana menjadi salah satu hal yang banyak disorot oleh publik. Pakar transportasi dari Universitas Indonesia, Dr. Riza Wahyudi, menyatakan bahwa program ini bisa menjadi solusi sementara, namun tidak bisa dijadikan kebijakan jangka panjang. Pemerintah seharusnya juga memikirkan alternatif pekerjaan bagi mereka, agar tidak bergantung pada kompensasi setiap musim mudik, ujarnya. Sejak diberlakukan pada awal musim mudik, program kompensasi 3 juta rupiah bagi tukang becak dan kusir delman mulai menunjukkan hasil yang beragam.
Di beberapa titik jalur utama, terlihat penurunan jumlah becak dan delman yang beroperasi. Pantura, yang biasanya dipenuhi kendaraan tidak bermotor, kini tampak lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan jalur selatan yang mengalami sedikit perbaikan dalam kelancaran arus mudik. Namun, program ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Masih ada beberapa daerah yang melaporkan bahwa tidak semua tukang becak dan kusir delman mematuhi aturan. Beberapa di antaranya tetap beroperasi di luar titik pengawasan, terutama di jalan-jalan kecil yang masih terhubung ke jalur utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dari pemerintah daerah dan kepolisian. Menurut laporan Dinas Perhubungan, sekitar 85% penerima bantuan telah memenuhi komitmen mereka untuk tidak beroperasi selama periode mudik. Sisanya, sekitar 15% masih ditemukan beroperasi di jalur-jalur alternatif atau di luar jam pengawasan. Fakta ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Apakah dana yang diberikan benar-benar mampu mengatasi permasalahan kemacetan atau hanya menjadi solusi parsial yang belum sepenuhnya efektif? Salah satu isu yang muncul dalam pelaksanaan program ini adalah transparansi dalam penyaluran dana. Meski pemerintah menyatakan bahwa bantuan diberikan langsung melalui rekening masing-masing penerima, ada beberapa laporan mengenai keterlambatan pencairan dana di beberapa daerah. Sejumlah tukang becak di Cirebon dan Garut mengaku bahwa mereka belum menerima dana kompensasi, meski sudah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Keterlambatan ini diduga terjadi karena proses verifikasi yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap penerima benar-benar merupakan tukang becak atau kusir delman yang terdampak dan tidak ada oknum yang mencoba memanfaatkan program ini. Di sisi lain, ada juga dugaan bahwa beberapa pihak berusaha mencari keuntungan dari program ini dengan mengajukan klaim palsu. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu pejabat dinas sosial, disebutkan bahwa ada beberapa individu yang bukan tukang becak, tetapi mencoba mendaftarkan diri untuk mendapatkan dana kompensasi. Pemerintah pun harus bekerja ekstra untuk melakukan penyaringan agar bantuan tepat sasaran. Bagi sebagian besar tukang becak dan kusir delman, dana kompensasi ini tentu memberikan manfaat yang cukup besar, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian. Dalam wawancara dengan salah seorang penerima, Supardi, 56, dari Subang, ia mengaku bahwa uang 3 juta rupiah tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya selama libur Lebaran. Namun, ada juga penerima yang merasa bahwa jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan pendapatan normal mereka selama musim mudik. Sebagian tukang becak yang biasanya beroperasi di sekitar terminal atau pasar tradisional mengaku bisa mendapatkan penghasilan lebih besar selama musim mudik dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan. Masalah lainnya adalah bagaimana mereka akan bertahan setelah periode mudik berakhir. Sejumlah pakar ekonomi menyoroti bahwa bantuan semacam ini hanya bersifat sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang bagi tukang becak dan kusir delman yang semakin sulit bersaing dengan moda transportasi modern seperti ojek online dan angkutan umum. Melihat kebijakan ini dari sudut pandang yang lebih luas, banyak pihak mempertanyakan, apakah kompensasi semacam ini akan diterapkan setiap tahun atau hanya sebagai solusi sementara? Jika program ini terus berlanjut, maka pemerintah perlu mempertimbangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola transportasi tradisional tanpa harus terus-menerus memberikan dana kompensasi. Beberapa akademisi mengusulkan agar pemerintah mulai mengarahkan tukang becak dan kusir delman untuk beralih ke sektor ekonomi lain yang lebih stabil. Misalnya, melalui pelatihan keterampilan kerja atau bantuan modal usaha kecil bagi mereka yang ingin beralih profesi. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi juga memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, ada pula usulan agar pemerintah menyediakan jalur khusus
bagi becak dan delman di kota-kota tertentu, sehingga mereka tetap bisa beroperasi tanpa mengganggu lalu lintas utama. Konsep ini sudah diterapkan di beberapa negara yang memiliki sistem transportasi tradisional dan terbukti bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kemacetan. Di media sosial, kebijakan ini mendapat tanggapan yang beragam. Banyak netizen yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengatasi kemacetan dengan cara yang lebih manusiawi. Mereka menilai bahwa melarang becak dan delman tanpa memberikan solusi akan lebih merugikan para pengemudi transportasi tradisional tersebut. Namun, ada juga yang mempertanyakan, apakah kebijakan ini hanya bersifat populis tanpa ada strategi jangka panjang yang jelas? Beberapa pengguna media sosial menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk kompensasi ini seharusnya bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur transportasi yang lebih baik, sehingga masalah kemacetan bisa diatasi secara permanen. Media nasional juga banyak menyoroti kebijakan ini, dengan beberapa stasiun televisi mengadakan wawancara langsung dengan para penerima kompensasi. Sebagian besar dari mereka merasa terbantu, tetapi juga berharap ada solusi yang lebih berkelanjutan, agar mereka tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah setiap tahun. Secara keseluruhan, program kompensasi 3 juta rupiah bagi tukang becak dan kusir delman memang memberikan dampak positif dalam mengurangi kemacetan selama musim mudik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan pencairan dana, ketidakefektifan pengawasan, hingga pertanyaan mengenai keberlanjutan kebijakan ini di masa depan. Pemerintah harus mengevaluasi program ini secara menyeluruh dan mempertimbangkan opsi lain yang lebih berkelanjutan, seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, atau penataan ulang jalur transportasi tradisional. Dengan demikian, solusi yang diambil tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi para pelaku transportasi tradisional. Apakah program ini akan diterapkan kembali di tahun-tahun berikutnya, atau justru akan mengalami perubahan besar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, setiap kebijakan harus selalu dikaji ulang agar memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.